Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Bab 17 Malam Terakhir bersama Bian. Mendengar suara anak buah Bian, mereka langsung salah tingkah. Apalagi anak buah Bian malah menggoda mereka. Sorry. Sahut Bian kikuk. Ia sangat malu karena ketahuan anak buahnya sedang berduaan dengan Ira. Wah, jaganya lancar, Dan. Sindir anak buah Bian. Mereka ingin tertawa melihat Bian yang tertangkap basah sedang asik menikmati mie berdua. Silakan dilanjut, Dan. Anggap aja kami nggak lewat. Ucap anak buah Bian. Namun anak buah Bian yang langsung berlalu itu membuat Bian tidak bisa menjelaskan apapun. Kalian lihat nggak muka komandan tadi? Gumam anak buah Bian cekikikan. Iya, pantesan aja betah. Sampai nggak pulang-pulang. Ternyata asik berduaan. Kalian jangan senang dulu. Siap-siap nanti kalau komandan pulang ke markas, kita pasti dihukum. Aku nggak yakin sih. Kalau lagi kasmaran gitu kan biasanya suka lupa segalanya. Mereka asik menertawakan Bian. Sia, pasti mereka sengaja lewat sini. Ini kan bukan jam patroli. Batin Bian, ia sudah hafal jadwal patroli, sehingga Bian yakin mereka memang sengaja ingin mengecek Bian dan Ira. Ira bingung hendak komentar apa. Sebenarnya ia pun malu pada anak buah Bian tersebut. Ya udah dilanjut, nanti keburu bengkak, ucap Ira canggung. Iya. Mereka pun kembali menikmati mie buatan Ira tersebut. Kamu sering makan mie instan? Enggak juga, kalau lagi pengen aja. Kan nggak boleh sering-sering, jawab Ira. Oh, tapi kamu ganti ya? Enggak lah, gimana pun mie instan itu enak. Apalagi kalau cuaca begini, jawab Ira. Iya, biasanya kan dokter itu cuma makan makanan yang sehat aja. Sedangkan mie instan, katanya kan kurang baik. Ujar Bian. Iya, kurang baik kalau makannya berlebihan. Kalau makannya nggak terlalu sering sih nggak masalah, ucap Ira. Oh, begitu. Ya syukurlah. Jadi nanti kalau udah nikah, makannya nggak repot karena bisa makan apa aja. Ucap Bian sambil memalingkan wajah. Mendengar kata nikah, Ira mendadak ingat kejadian di hutan tadi. Seketika pipinya pun terasa panas. Ia menunduk karena malu atas apa yang telah mereka lakukan. Hidungnya pun kembang kempis karena menahan senyuman. Bian berdeham untuk menetralkan tenggorokan yang tercekat. Saat mereka sama-sama sedang kikuk, tiba-tiba ponsel Ira berdering. Ia pun merasa seperti sedang diselamatkan. Ira segera menjawab panggilan tersebut. Telepon terhubung. Ya, assalamualaikum Pak, ucap Ira. Waalaikumsalam. Gimana kabar kamu, Ra? Alhamdulillah baik Pak, gimana persiapan resepsi abang? Pasti lagi pada sibuk banget ya. Ya, begitulah. Apalagi persiapannya lumayan singkat kan? Sayang sekali kamu nggak bisa datang. Ujarmu. Gak apa-apa Pak, yang penting kan nanti aku ada pas acara nikahanku. Ucap Ira kelepasan. Ia sudah biasa bercanda dengan papahnya, sehingga lupa bahwa di sebelahnya ada Bian. Ira pun malu karena ucapannya barusan seolah ingin memberitahu bahwa dirinya akan menikah. Wah, kayaknya ada yang mau nikah nih. Pancingmu. Enggak kok Pak, aku cuma bercanda. Tapi kan cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Begitu bukan Pak? Tanya Ira. Oh, seperti itu ya, Bu. Tapi sebenarnya ada kabar baik untuk Ibu. Candamu. Apa tuh? Tanya Ira. Mendengar ada kabar baik, wajah Ira langsung berbinar. Alhamdulillah, Papa udah dapat pengganti kamu. Jadi sekitar 3 minggu atau sebulan lagi kamu udah bisa balik ke Jakarta. Ira yang tadi tersenyum pun langsung terdiam. Entah mengapa ia tidak antusias mendengarnya. Mungkin karena saat ini ia lebih senang tinggal di perbatasan bersama Bian. Ra, kamu masih di sana kan? Tanyamu. Ia heran karena tidak mendengar suara Ira. Iya Pak, jadi sebulan lagi aku bisa balik ke Jakarta ya? Tanya Ira sambil menoleh ke arah Bian. Ia ingin melihat reaksi pria itu. Mendengar hal itu, Bian pun langsung menoleh dan menatap Ira. Ia tak menyangka Ira akan kembali secepat itu.
Kamu kok kayak nggak senang gitu mau pulang ke Jakarta? Tanyamu heran. Enggak kok, Pah. Ya seneng lah. Masa nggak seneng? Itu, aku cuma kaget aja. Nggak nyangka bisa secepat itu, jawab Ira. Kamu tuh, kalau ada apa-apa Mpok ya bilang sama papa. Masa kamu menghadapi situasi berbahaya seperti itu diam-diam aja? Tegurmu. Ternyata mau mempercepat pemulangan anaknya itu karena mengetahui bahwa Ira sempat diculik, sehingga ia rela harus membayar mahal seseorang untuk menggantikan anaknya itu. Loh, Papa tahu dari mana? Gak penting, tahu dari mana. Kamu tuh anak papa. Jadi papa tahu apa yang terjadi sama kamu. Makanya kamu hati-hati ya. Mata papa ada di mana-mana. Jelasmu, Ira langsung panas dingin. Ia khawatir papahnya itu mengetahui kejadian di hutan tadi. Papa mata-matain aku? Tanya Ira gugup. Enggak, papa cuma ngejaga kamu. Yaudah, pokoknya kamu siap-siap aja. Nanti mau dijemput apa gimana? Tanyamu lagi. Gak usah, biar aku pulang sendiri. Tapi nanti tolong pesenin tiket pesawat aja ya, Pak. Papa kan tahu di sini susah sinyal. Jika sudah seperti itu, mau tidak mau ia harus tetap pulang. Oke, pokoknya kamu hati-hati di sana ya. Jangan nakal. Ucapmu. Iya, Pak, sahut Ira. Kemudian ia menggigit bibir bawahnya karena merasa bersalah. Oke, salam buat yang suka jagain kamu. Assalamualaikum. Ucapmu. Waalaikumsalam, sahut Ira. Ia tercenung seperti orang terhipnotis. Kok Papa tahu ya ada yang jagain aku? Batin Ira. Ia langsung berdiri dan mengecek ke sekelilingnya. Namun Ira tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan sama sekali. Papa nih bikin gak nyaman aja deh, keluh Ira dalam hatinya. Kenapa, Ra? Tanya Bian. Gak apa-apa, sahut Ira. Ia pun kembali duduk. Maaf, bukan bermaksud nguping. Tapi kalau nggak salah dengar, kamu mau kembali ke Jakarta ya? Tanya Bian. Iya, kata Papa, aku sebulan lagi, aku udah bisa balik ke Jakarta, jawab Ira. Satu sisi Bian merasa berat harus berpisah dengan Ira. Namun di sisi lain ia senang, sebab artinya ketika Bian pulang ke Jakarta, mereka bisa langsung menikah. Bagus dong, Ra. Ucap Bian. Kok bagus? Tanya Ira sambil mengerutkan keningnya. Ia sedikit kecewa dengan ucapan Bian barusan, sebab Bian tidak terlihat sedih ketika harus berpisah dengannya untuk sementara waktu. Ya bagus, artinya pas aku pulang ke Jakarta nanti, kita bisa langsung nikah. Nggak perlu nunggu setahun lagi. Jawab Bian malu-malu. Ira langsung salah tingkah saat mendengar Bian mengatakan mereka akan langsung menikah ketika Bian pulang ke Jakarta nanti. Bian pun tersenyum sambil melirik-lirik ke arah Ira. Kamu mau kan nikah cepat? Tanya Bian malu-malu. Ira yang malu itu hanya menjawabnya dengan anggukan. Ia tak sanggup mengatakan bahwa dirinya mau menikah dalam waktu dekat. Rasanya lidah Ira terasa keluh. Sejak saat itu hubungan mereka semakin baik. Mereka bersikap layaknya sepasang kekasih. Mereka pun semakin dekat dan mulai tidak ada rasa canggung lagi. Meski begitu, mereka tetap tahu batasan-batasan. Bian yang mencintai Ira itu tidak ingin menodainya sebelum halal. Meski beberapa kali mereka sempat ingin melewati batas, namun mereka masih bisa menahan diri. Ternyata sebulan cepet banget ya, Bi, ucap Ira saat sedang duduk di depan teras. Kini sebulan sudah berlalu dan besok Ira sudah harus kembali ke Jakarta. Sehingga mereka bisa dikatakan malam ini adalah malam terakhir bagi mereka. Sampai Bian pulang ke Jakarta nanti. Iya, perasaan baru kemarin kita duduk di sini, dan papa kamu telepon buat kasih info kalau sebulan lagi kamu bisa pulang ke Jakarta. Sahut Bian. Jika dulu mereka duduk berjauhan, kini mereka duduk bersebelahan. Bahkan Ira menyandarkan kepalanya di bahu Bian. Kalau nanti dokter barunya cewek, kamu jangan nakal ya, pinta Ira sambil menoleh ke arah Bian. Bian pun tersenyum. Siapa yang sebenarnya berpotensi nakal? Kamu di Jakarta kan bertemu jauh lebih banyak lelaki. Sementara aku, kamu tahu sendiri kan di sini seperti apa? Sahut Bian. Ira menatap Bian sambil menelisik.
Tapi aku bukan tipe orang seperti itu, Bi. Lagian di Jakarta juga aku pasti sibuk di rumah sakit. Nggak ada waktu buat nakal-nakal, ucap Ira. Sekarang gini aja, hubungan kita kan bukan main-main lagi. Aku pun udah bilang sama orang tuaku kalau aku mau nikah dan mereka sangat senang. Ucap Bian. Oh ya? Tanya Ira. Aku nggak mau ngecewain mereka. Jadi pernikahan kita jangan sampai batal, oke? Pinta Bian. Saat Bian memberitahu orang tuanya bahwa ia akan menikah, orang tua Bian pun sangat senang. Namun mereka pura-pura tidak tahu siapa wanita yang akan Bian nikahi. Mereka sengaja ingin perjodohan Bian dan Ira berjalan secara alami. Jika memang Bian dan Ira akan menikah, maka mereka tidak akan membocorkan perihal perjodohan itu sampai mereka menikah nanti. Oke, pokoknya awas ya kalau kamu nakal, apalagi sampai kamu ghosting. Aku nggak akan maafin kamu, ancam Ira. Sebagai wanita, berhubungan dengan pria yang baru ia kenal tentu saja ada perasaan khawatir. Apalagi saat ini Ira masih belum tahu di mana tempat tinggal Bian dan siapa orang tua pria itu, sehingga Ira pikir bisa saja Bian menghilang tanpa jejak. Mereka belum memberitahu siapa orang tua mereka, sebab belum ada momen yang tepat untuk mengatakan hal itu. Rasanya sangat aneh jika tiba-tiba menjelaskan siapa orang tua mereka. Apalagi sama-sama merupakan orang penting. Muh pemilik rumah sakit, sedangkan ayah Bian merupakan petinggi TNI. Jadi, jika mengatakan hal itu, khawatir dianggap sombong atau pamer. Siap, Jenderal. Ucap Bian tegas. Ini alamat rumah orang tuaku. Kau bisa datang ke sana untuk memastikan keseriusanku. Ya, siapa tahu kamu mau datang untuk mengenalkan diri sebagai menantu. Ucap Bian. Cih, enak aja. Emang aku cewek apakah? Aku gak mau datang ke rumahmu kalau bukan kamu yang bawa aku ke sana dan ngenalin aku ke keluargamu secara langsung, ucap Ira. Ia menjunjung tinggi harga dirinya. Ira merasa tidak pantas wanita datang ke rumah pria tanpa dikenalkan terlebih dahulu. Lain halnya jika sebelumnya ia memang pernah dikenalkan oleh Bian. Oke, kalau begitu harap bersabar. Tunggu aku 2 bulan lagi ya. Ucap Bian sambil mengusap kepala Ira. Ira pun mengangguk. Ia senang karena 2 bulan lagi mereka akan bertemu di Jakarta. Saat ini Ira sedang kasmaran sehingga lupa bahwa Bian pernah menyukai Intan. Raha, Panggil Bian. Sahut Ira. aku kan abdi negara. Aku bisa dikirim kemanapun kapan aja. Apa kamu siap? Tanya Bian serius. Ira pun menghela nafas. Jujur, kalau dibilang siap, ya jelas aku gak siap. Cewek mana sih yang sanggup jauh-jauh dari pasangannya? Pasti akan banyak konflik yang muncul, ucap Ira. Ekspresi wajah Bian langsung berubah. Tapi, berhubung aku udah terlanjur cinta sama kamu, jadi ya terpaksa dengan berat hati aku berusaha untuk siap, jawab Ira. Bian tersenyum sambil menyipitkan matanya. Kok dengan berat hati sih? Tanyanya. Emang kamu gak berat kalau harus jauh-jauhan dari aku? Ira balik bertanya. Ya berat lah. Syukur-syukur kamu bisa ikut. Ya, kalau tempat yang memungkinkan untuk aku ikut, why not? Toh, Ira tidak melanjutkan ucapannya. Padahal tadinya ia ingin mengatakan bahwa rumah sakit milik orang tuanya, sehingga ia bebas jika ingin cuti. Ira tidak enak hati jika menyambungkan hal itu. Baginya, lebih baik Bian mengetahui hal itu ketika mereka sudah benar-benar saling mengenal satu sama lain nanti. Toh apa? Tanya Bian. Toh, aku bukan PNS, jadi waktuku lebih bebas. Sahut Ira kikuk. Syukurlah kalau begitu, aku lega dengarnya. Ucap Bian. Kemudian dia mengecup kening Ira. Tak puas hanya di situ, Bian pun mencium Ira sebagai tanda perpisahan mereka. Kalau kamu kangen sama aku, kamu ingat ini aja ya. Ucap Bian. Kalau kamu yang kangen sama aku, kamu ingat apa? Tanya Ira saat tautan bibir mereka terlepas. Aku ingat ini. Ucap Bian sambil mencium Ira lagi. Mereka lupa bahwa ini sedang berada di depan rumah. Hingga tak sadar ada anak buah Bian sedang patroli. Malam, Anak buah Bian tidak melanjutkan ucapannya kalau menyadari apa yang sedang mereka lakukan. Ira pun langsung melompat saat mendengar suara anak buah Bian. Ia terkejut sekaligus malu karena telah berbuat yang tidak-tidak.
Silakan dilanjut, Dan. Kami nggak lihat apa-apa. Sahut anak buah Bian. Kemudian mereka berjalan cepat karena khawatir Bian marah. Sontak saja Bian dan Ira langsung terkekeh. Kamu sih, ucap Ira. Ia sebal karena Bian selalu lupa diri jika sudah bermesraan. Ya, namanya juga mau pamitan. Wajar dong kalau aku butuh obat pelepas rindu. Sahut Bian. Pisahannya belum, udah butuh obat aja, tanya Ira. Oh, kalau begitu anggap aja ini bukan obat, tapi vaksin untuk mengantisipasi jika ada penyakit rindu menyerang. Sahut Bian. Ira terkekeh mendengarnya. Dasar Pak Komandan satu ini emang selalu ada aja jawabannya. Bikin gemes, ucap Ira sambil mencubit pipi Bian. Sun lagi dong. Pinta Bian sambil mencucurkan bibirnya. Nggak nanti kamu hilaf, bisa bahaya, sahut Ira. Ya udah, kalau begitu di kamar aja yuk. Canda Bian. Bian, tegur Ira sebal. Ia kesal karena khawatir dirinya pun hilaf. Bercanda sayang, aku nggak mungkin ngelakuin itulah. Aku kan sayang sama kamu. Insya Allah, sabar sampai hari H nanti. Jadi pas aku sampai di Jakarta, kita kebut biar langsung halal. Ujar Bian. Dasar, Ira pun tersenyum bahagia. Keesokan harinya Bian mengantar Ira ke bandara. Ingat pesan aku kan? Tanya Bian saat Ira hendak naik ke helikopter. Iya, kamu juga tuh, ingat pesan aku. Awas kalau macam-macam, ancam Ira. Iya sayang. Ya udah, nanti kalau udah sampai bandara, segera kabari aku ya. Saat mereka berpamitan, tiba-tiba ada seseorang yang menyapa Ira. Selamat siang, dokter, sapa orang itu. Siang, Bu, sahut Ira. Wah, kebetulan nih, dokter Ira mau pulang ke Jakarta. Ini saya baru aja jemput dokter yang mau tugas di sini, sahut orang itu. Oh ya? Tanya Ira. Iya, ini kenalkan, dokter yang akan menggantikan dokter Ira. Ucap orang itu lagi sambil memperkenalkan seseorang dokter muda yang cantik. Ira langsung melirik ke arah Bian dengan tatapan tajam. Setelah berkenalan, mereka pun langsung meninggalkan Ira dan Bian. Senang? Tanya Ira. Bian mengerutkan keningnya. Senang kenapa? Senang karena ada dokter baru yang muda dan cantik kan? Ucap Ira kesal.